Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang kami banggakan guru kita semua, Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Nur Alam alias Ustaz Jambrong. Jazakallahu khair telah menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk menemani kita dalam kajian Sabtu 1453. Tak lupa yang kami hormati dan yang kami sayangi karena Allah, Ketua Majelis MT 1453 Bapak Cahaya, yang juga mensupport adanya kajian offline perdana kita pada kali ini. Semoga selalu Allah lindungi dan Allah berikan kesehatan, amin. Dan juga kepada para pengurus MT 1453, bil khusus di sini adalah tuan rumah dari pelaksanaan kajian kita kali ini, yaitu NA Coffee yang diwakili oleh Bang Oscar. Juga semoga jazakallahu khair, Allah membalas kebaikan dari Bang Oscar beserta NA Coffee-nya. Semoga Allah menjadikan NA Coffee semakin berkah. Amin. Juga kepada para pengurus MT 1453 dan para jamaah yang dirahmati Allah, semoga semata-mata langkah kita ya, dengan niat kita dan waktu yang kita luangkan semata-mata Allah jadikan amal soleh buat kita semua dan menjadi pemberat di pertimbangan Allah di yaumil akhir nanti. Amin. Salam salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, para pejuang, para mujahid dan para pengikut setianya ila yaumil akhir. Semoga kita semua yang hadir di sini berharap beliau kelak mengenali kita sebagai umatnya, mengakui kita sebagai umatnya, dan memegang tangan kita dan memberikan air minum dari telaga Kausar kepada kita di tengah kehausan kita nanti. Dan beliau adalah salah satu yang kita rindukan, kita impikan untuk kita bertemu dengannya. Semoga dengan niat kita hadir di sini mendekatkan niat kita, diri kita kepada izin Allah untuk kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Tak panjang lebar, tak panjang kata, marilah kita ikuti kajian offline perdana MT 1453 setelah kurang lebih Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, kita tidak melaksanakan kajian ini, dan ini adalah rekor ya, terlama kita tidak melakukan kajian offline. Dan alhamdulillah semata-mata izin juga dari pengurus ya, pembina ya, dan Allah memberikan izin kepada kita. Semoga yang ada di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dilindungi oleh para malaikat, karena dengan niat yang tulus tadi Allah tidak membiarkan diri kita di tengah ancaman dan di tengah ketakutan ini. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam kita Al-Mukarram Ustaz Alam, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya semangat, amalnya nggak tahu nanti. Prakteknya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Studi selaku ketua forum poligami, saya ngomongnya gitu sama istri saya. Emang gak ada tema lain? Enggak, yang undang ini Studi ketua forum poligami. Tapi istrinya berapa? Satu. Karena centong dapur terlalu berat. Tadi sedang ngomong, ini apa ini? McCafe, jangan lupa. Pokoknya dendanya nih bawa kopi yang banyak. Udah pesen aja, tenang, gampang saya ngomongkan sama media nanti.
Tadi saya di depan, tapi sudah ke rumahnya. Kebetulan rumah orang tuanya di Kojan ya. Nah, diusir lagi tuh. Koja. Penasaran itu. Sebenarnya itu sebenarnya isyarat aja, jangan macam-macam. Yang siapa yang punya kafe ini siapa? Pak Bang Oscar. Bang Oscar, Bang Oscar ini. Itu paling ganteng. Ya, luar biasa ini. Saya juga belum tahu itu rasanya kayak apa kopi ini. Kode keras. Lu kan nggak ngopi, ngapain di sini? Siapa tuh kamu? Kopi rasa poligami. Kopinya dengan kopi poligami. Semua para ikhwan semuanya seperjuangan ketua MT 1453 siapa? Pak Yaman, Pak Jaya. Siap. Oh iya, kan mukanya percaya. Istri-istri nanti paling debat sama istrinya. Enggak, kalau gitu temanya diganti korban aja deh. Saudara-saudara semuanya, para ikhwan seperjuangan semuanya, tentunya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah setelah sekian bulan. Saya itu sudah menanti-nanti Al-Fatih ini jadi ngundang saya apa enggak? Dari bulan tiap Sabtu ketika saya lihat WA, enggak ada undangan. Enggak online, enggak offline. Jadi kemana ini orang-orang ini? Ya husnudon aja, husnudon. Mulai lagi di lockdown istrinya. Dan memang betul ada ini, ada nih orang Al-Fatih ini di lockdown istrinya, belum boleh keluar. Tapi sekarang baru boleh. Tadinya kan suka ketemu sama saya. Sekian bulan nggak ketemu Ustaz. Alhamdulillah sekarang saya boleh keluar sama istri saya. Karena kemarin-kemarin di lockdown istri ya. Nah ini nggak saya sebutkan namanya enggak. Inisial. Inisial. Bukan Pak Budi, bukan. Saudara-saudaraku semuanya, memang ini ujian bagi kita. Tapi memang di mahat saya itu nggak ada libur. Bahkan bulan puasa anak-anak nginep di tempat saya. Awalnya itu saya libur seminggu. Saya lihat pasar penuh. Wah ini nggak adil ini. Ya udah, pengajian kok diliburin. Nggak saya liburin. Bahkan bulan puasa pada nginep di tempat saya. Pengajian tidak ada libur. Kecuali Lebaran kemarin liburnya. Sampai sekarang biasa anak-anak pada nginep, pada ngapa, nggak ada, nggak pakai maskeran. Karena begini, saya tidak mengatakan yang masker takut ya, bukan ini. Ini cerita tempat saya. Tak denda ini. Iya. Jadi ini cerita aja. Kemarin itu kebetulan saya interaksi dengan tentara, dengan polisi, dengan satpol pp. Satpol pp cerita yang tukang razia masker di jalan itu ketemu sama saya, apa? Masa tak masih ditutup, masih taklim ditutup. Tempat saya itu tadinya terawih itu nggak diadain, saya suruh ngadain. Satpol pp yang ngomong sama saya. Jadi akhirnya gimana Pak? Ya diadain. Tempat bersih kok, nggak boleh. Tentara pun gitu. Saya ini kemarin pada tutup Jumat, saya kemana-mana tiap Jumat tuh keliling cari yang ada Jumatannya. Ini tentara yang ngomong sama saya, kagak enak, saya itu gak Jumatan itu, kayak dosa banget gitu loh. Hidup sementara ini kata tentara bukan kata saya. Dan polisi bilang ngomong sama saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sebenarnya yang takutin siapa itu? Dan alhamdulillah memang saya pribadi di bulan puasa itu memang keluar sama sekali nggak ada untuk ceramah, untuk isi kajian, jadi cancel semuanya. Kajian terawih, buka, semuanya di lockdown. Kebetulan saya juga pengantin baru. Jadi alhamdulillah saya sudah punya 2 istri. Saya ngomong ganteng-ganteng ini sudah punya 2 istri. Jadi berarti banget. Alhamdulillah. Ini tadi nggak salah mudah. Ya, jadi luar biasa itu. Tapi pengalaman saya ketika interaksi dengan orang-orang ternyata ya, alhamdulillah mereka ya, ternyata nggak takut. Justru mereka pengennya itu sholat berjamaah diadakan, taklim diadakan. Tetapi tetap kita juga menghormati orang yang beristihad untuk berhati-hati, itu juga nggak salah. Saya juga tidak mengatakan yang ini nggak mau jamaah yang taklim terus takut mati, yang kita nggak boleh meremehkan juga, itu masing-masing ya. Cuma saya pribadi memilih tidak libur dan tidak pakai masker
Bulan puasa itu saya kebanyakan undangan ruqyah, bahkan sampai ke rumah sakit yang biasa nggak ada masalah. Saya diundang ruqyah ke rumah sakit untuk membantu rumah sakit sakit jiwa diantaranya, itu sering. Jadi akhirnya ya biasa aja. Justru yang undang saya itu seorang pejabat itu bingung, ini gimana? Kenapa? Masih kok tutup, ini gimana? Kita sholat di mana? Jadi alhamdulillah. Nah, dan kita mulai perjuangan lagi untuk di awal ini. Kita jadikan titik awal ini adalah dengan niat kita yang ikhlas. Tentunya niat kita untuk mengambil ilmu, untuk memperdalam ilmu, untuk mencari ilmu. Ilmu apa aja? Ilmu pernikahan, ilmu tentang poligami. Ilmu ini prakteknya mau alam nanti. Pak Budi jangan senyum-senyum. Serius. Imam Syafi'i itu orang kaya. Untuk mendapatkan kertas saja nggak bisa. Apa yang dipakai nulis? Tulang unta. Tulang-tulang itu. Bahkan saking miskinnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika berguru sama Imam Ahmad bin Hanbal, itu ketika sama Imam Malik, sama Imam Malik, itu beliau ketika Imam Malik membaca hadis itu begini aja, didikir. Imam Malik sudah tahu ini Imam Syafi'i ini orang besar, tetapi juga aneh, ngapain ini murid saya? Enggak nih, setelah 40 hadis dibaca, kemudian muridnya pada bubar, dipanggil, ya Muhammad bin Idris, Pak, sini. Kenapa Tuhan? Kamu tadi saya ketika membaca hadis ngapain kamu? Jari-jari kamu masukkan mulut terus diosek-osek ketika. Gini Tuhan, saya ini mau beli pulpen dan kertas nggak punya duit. Nggak punya duit, saking miskinnya. Terus tadi Tuhan membaca hadis itu, tadi saya menulis dengan ludah saya karena saya nggak punya darurat. Terus kamu hafal, diuji, coba kamu baca 40 hadis, satu pun tidak ada yang salah. Nah, jadi ulama-ulama dulu itu bukan kaya raya terus enak-enakan gitu cari ilmunya, saking pengennya mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i berapa tahun? 30 tahun belajar. Saya mau kalau dijaga orang mau pingsan kan nggak punya duit. Bahkan ada ulama yang berjalan di padang pasir itu nggak punya bekal apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak minuman apa, itu sampai 5 kali minum air kencingnya, Pak. Masya Allah. Kenapa? Saking pengennya minum, nggak ada air, nggak ada apa. Kalau kita mau luar biasa, ini adem banget. Ntar kalau lagi kopi, nggak ada, saya nggak minta. Nah, ini jauh banget dengan salafus saleh. Bahkan ada salafus saleh yang ketika beberapa hari nggak makan untuk mensiasati supaya nggak seger, dia ke toko roti kan baunya sedikit, duduk di depannya, kilo, ya baunya lah seger. Itu beberapa hari begitu, nggak punya duit, memang hobi puasa. Ya di sana kita awalnya memang nggak punya duit, karena memang standar saya itu makan itu cuma maghrib doang, bukan doang. Setelah itu nggak makan lagi. Tidur saya di pesantren paling 2 jam. Ketika saya menamatkan Sahih Bukhari, mengambil sanad itu, saya tidur cuma 2 jam karena taklimnya itu dari habis subuh sampai jam 12 malam. Gak ada subuh sampai jam 12 malam. Saya makan cuma sekali, maghrib doang. Kok nggak makan lagi, Ustaz? Kagak ada duit. Nggak ada duit. Memang nggak ada, nggak punya duit memang. Jadi ngirit supaya gimana makan itu. Kadang makan sama sayur doang. Tidur cuma 2 jam, setengah 3 bangun setengah 5. Dan itu bertahun-tahun. Tapi nggak ada apa-apanya, memang nggak ada apa-apanya. Nah, kita hidup di akhir zaman yang kadang ulama sudah qalilul ulama, sedikit ulama. Kita sebagai para pejuang seharusnya lebih lagi untuk memperdalam ilmu. Bagaimana caranya supaya kita dapat ilmu yang banyak? Tentunya dengan bersungguh-sungguh. Ketika kita mengerahkan segala waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk mencari ilmu, maka ilmu itu hanya memberikan kita sedikit. Apalagi kalau kita nggak sungguh-sungguh, Alhamdulillah kita bisa taklim lagi dalam suasana yang luar biasa. Nah, COVID ini ya mudah-mudahan segera selesai. Ya, setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Nah, dan ini ujian bagi kita semuanya. Insya Allah kita dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan berbicara tentang masalahnya ini. Wah, utama ini.
Ini bener apa enggak? Ini gemeter takutnya ini. Jadi memang Sama aja pas baru mau mulai. Baik, Pos 2. Pos 2. Jadi memang sebenarnya ya kita jangan lebih juga jangan takut juga, karena memang di luar sana juga orang yang sudah memproklamirkan untuk anti poligami, para perjuang gender, termasuk di dalamnya Ki Haji Hussein Muhammad dari Cirebon, termasuk dan murid-muridnya, itu memang luar biasa perjuangannya. Dan memang banyak kelompok-kelompok yang mengatakan anti poligami. Ini kan masalah. Kalau anti poligami berarti ini permasalahan. Kalau nggak siap untuk poligami ya nggak apa-apa. Cuma kalau bicara anti poligami ini masalah. Kenapa? Karena poligami itu ada syariatnya. Walaupun jumhur ulama mengatakan poligami hukumnya jaiz, dianjurkan juga kagak, dilarang juga kagak, kan gitu. Ini secara umum dulu. Dalam kondisi tertentu jadi sunnah. Misalnya daerah-daerah konflik, daerah kena musibah, banyak laki-laki yang jadi korban, itu kan kasihan para janda. Cara untuk menafkahi secara ikhlas tidak ada, jalan kecuali menikahi. Ustaz kan bisa aja mengasih nafkah dengan cara ikhlas begitu. Ya sekali dua kali, lama-lama yo. Enak juga. Gawe. Ini penting. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Maka Islam itu sebenarnya memberikan solusi. Bagaimana solusinya itu? Jangan sampai wanita itu nganggur. Gini. Dan ternyata setelah kita berinteraksi dengan, maaf, kadang-kadang para janda muda khususnya, itu ternyata mayoritas mau dipoligami. Kok iya? Dia merasakan bagaimana gak enaknya hidup sendiri. Kamu ya. Ini dengerin ini, biar tahu. Yang ngomong anti poligami biasanya masih perawan. Nggak pernah janda, nggak pernah ditinggal suami, nggak pernah merasakan bagaimana mencari nafkah sendiri. Tapi kalau dia janda terus menanggung beban hidup, bagaimana menafkahi anaknya, mensekolah anaknya, gitu. Hidup dengan fitnah. Yakin 100% mereka siap untuk dipoligami. Asal dengan syarat si calon suaminya itu terus terang sama istri pertama, nggak sembunyi-sembunyi. Itu hampir 100%. Gitu loh. Dan itu dibuktikan teman-teman. Saya katakan, Ustaz, saya sebenarnya mau nikah lagi dan siap untuk dipoligami, janda. Tapi saya disuruh terus terang sama istri saya dan tidak mau nikah siri terus terang. Karena memang gak enak. Apalagi wanita, laki-laki sendiri aja gak enak. Nah iya. Makanya sebenarnya rata-rata orang yang maaf janda, apalagi punya anak, yang mengurusi anaknya sendiri, serba sendiri, dia pasti 99% bahkan 100% siap untuk dipoligami, asal dengan syarat itu tidak sembunyi-sembunyi dia, gitu loh. Tidak sembunyi-sembunyi, tapi dengan cara apa? Terang-terang, bila perlu pertemukan dengan istri yang pertama. Kok begitu? Iya. Karena hidup ini, wanita itu bukan tulang punggung. Wanita itu terbikin dari tulang rusuk. Dan memang watak sudah menjadi tabiat tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan, wanita itu tulang rusuk kan diibaratkan terciptanya wanita tuh sebenarnya. Jadi wanita tidak terbikin dari tulang kaki yang harus diinjak-injak oleh laki-laki. Wanita tidak terbikin dari tulang kepala yang harus disanjung setinggi langit oleh laki-laki. Tapi tulang rusuk yang harus dilindungi, dekat dengan tangannya harus dilindungi, dekat dengan hati yang harus dikasih, dicintai dengan seterus-terusnya. Itu wanita begitu. Itu tabiat wanita aslinya. Makanya ketika dia sendiri pasti membutuhkan pendamping.
Jangan gitu, saya pernah sendiri. Itu nggak enak juga, ini laki-laki loh. Apalagi seorang wanita, dia janda nggak punya, apalagi nggak punya keluarga, dia punya anak yang butuh sekolah, butuh ini, butuh ini. Ini sangat membutuhkan dan boleh dibilang siap untuk diwalidah. Kalau nggak percaya, buktikan. Ini kan ragu kayak, aku sentuh alam ngomong apa sih? Kalau nggak percaya, buktikan. Serius ini. Iya, kalau kita ngomong maaf ini, kadang maaf sama yang perawan mungkin, saya nggak siap poligami, ya nggak mau. Iya, itu tempat temui para wanita yang janda yang lagi menanggung beban untuk membiayai hidup anak-anaknya. Pasti siap, apalagi maaf ini, kita laki-laki itu mampu secara finansial, sangat siap sekali. Itu. Saudara-saudaraku semuanya, Nilai pahala tinggi saja. Masya Allah, luar biasa, nggak usah ditanya. Ini. Pahala dunia akhirat. Saya pernah ketemu waktu saya di Dubai itu ketemu sama Syekh Muhammad dari Riyadh. Saya ditanya, ngobrol-ngobrol itu, ditanya dari mana, pakai bahasa Arab dari Indonesia. Ditanya, istrinya berapa? Dengerin Pak, istrinya berapa? Apa? Ya, satu. Kata dia, "Fain hiftum alla ta'dilu fawahidatan." Berarti yang satu itu penakut. Kata dia, ini diledek. Karena dia terikat. Terus saya tanya, kalau anak istrinya berapa? Beliau sudah umur 65 tahun. 3. Punya anak 19. Saya tanya lagi, ini kan tinggal satu, apakah Anda pengen nikah lagi? Pengen. Itu, iya. Kapan? Mata, saya tanya kapan? Ba'da yaumin nakhir, setelah Idul Adha. Bikran, Ausaiban. Dengan apa? Dengan perawan atau janda? Kata dia, Bikran, saya pilih yang Bikran, yang perawan. Umur berapa Pak Budi? 65 tahun. Umurnya 65 tahun. Punya istri 3. Anaknya sudah 19. Itu ketemu saya sama di Dubai. Terus saya tanya, pengen nikah lagi nggak? Pengen. Kapan? Setelah Idul Adha. Bentar lagi. Dengan perawan apa janda? Saya cari yang perawan. Dengerin ini, anggota Mes Naklim 1453. Itu, saya belum ketemu. Saya ini kira kami itu bisa diledekin. Pengen gitu, penakut semuanya. Diledekin. Sombong. Ini cerita nyata saya ketemu waktu di Dubai itu. Ya Allah, sombong amat. Bukan sombong amat. Luar biasa, diledekin. Dan memang setiap kali ketemu mahasiswa Indonesia, ketemu sama orang-orang negeri sudah, itu pasti dijadikan bahan ledekan. Kenapa? Ditanya istri Anda berapa? 1. Udah diketawain aja. Kenapa? Kan di Indonesia umum kalau ustadz nikah lagi akan cemar nama baiknya. Itu kan menjadi bahan ketawaan. Bahkan cerita Agim itu sampai ke luar negeri itu jadi bahan ketawaan mereka. Kok bisa orang nikah lagi jadi tercemar nama baiknya gitu? Kok aneh gitu loh. Hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. Indonesia only. Tolong ini rekaman sampaikan kepada Pak Umar. Lah iya, emang begitu. Dan kalau kita lihat sahabat-sahabat itu, masalah poligami itu gak ada masalah kok. Emang sahabat Umar 1 istrinya? Setuju. Emang Abu Bakar 1 istrinya? Biasa itu, gak ada masalah. Oh gitu ya sahabat. Iya. Sahabat-sahabat istrinya banyak itu biasa kok. Dan kok sekarang jadi masalah itu ada apa ini? Jadi saya curiganya apakah kita ini laki-laki termasuk laki-laki yang penakut? Nah itu. Terus apakah memang ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan perkembangan Islam? Karena apa? Jangankan sedikit, Islam banyak aja didolimi, apalagi sedikit. Dulu. Dan lihat tuh, hampir semua sahabat-sahabat itu istrinya lebih dari 1. Nggak ada masalah.
dari dulu itu nggak ada masalah. Tidak ada yang mempermasalahkan. Biasa. Biasa. Jadi Indonesia itu lucu ketika ada ustadz, itu sebenarnya ustadznya di sasarannya lebih dari satu tukang kawin katanya. Tapi di Indonesia juga ada. Saya pernah ketemu di Simanan itu, istrinya itu 99. Iya, orang Simanan. Tapi sudah meninggal. Itu cerita anaknya, bapak saya itu istrinya 99. Itu ketahuan semua, Ustaz. Maksudnya resmi semua. Ini gimana gitu? Kaitannya apakah kawin cerai alam, tapi semuanya dibikin rumah gitu. Itu cerita anaknya. 99. Mantap, tapi sudah meninggal. Apakah memang semua jadi atau sebagian cerai, kawin cerai, bisa nggak tahu. Itu asli sih. Lu baru dengar apa gimana? Itu orang biasa. Anaknya itu jamaah saya masakannya. Cerita. 99 itu, Mbak Budi. Ini kan gagah banget ini. Baru aku. Ngomong gagahnya enak, punya enak. Saya cerita, kebetulan saya punya guru. Kalau orang kata mah dia jago pelet, tapi menurut saya biasa-biasa aja. Istrinya itu 3. Beliau lahir dalam kondisi tidak punya tangan, tidak punya kaki. Maka disebut dengan Ki Bonteng, namanya itu Agus. Dari mana pada lincah. Ini kisah nyata. Saya pernah ke rumahnya. Ya. Nah, beliau itu bisa bikin golok dengan mulutnya. Masya Allah. Dengerin Pak, istrinya 3. Jadi ini saya ceritain dulu. Ini cerita tentang poligami masalahnya. Bukan membuka aib. Poligami kan bukan aib. Jadi konon cerita orang sana itu ada gadis bunga desa. Dilamar beberapa orang nggak diterima. Akhirnya beliau tanpa kaki tanpa tangan ngesok ke rumah. Itu langsung perempuan yang tadinya beberapa laki-laki ditolak, itu langsung menerima. Dan itu ketemu sama saya istrinya itu. Udah gitu nikah lagi, istrinya setuju. 3-tiganya satu rumah Pak. Terus denger ini, nggak punya kaki, nggak punya tangan, orangnya kecil banget. Kalau saya mah gede dada, kecil orangnya. Oh segini loh nih, begini kalau kadang-kadang merokok begini. Saya berinteraksi dengan beliau, termasuk salah satu guru saya lah ibaratnya dalam ilmu perpeletan. Jadi terus saya tanya gimana kalau gilir gitu. Jadi mis gilir itu gampang. Jadi istrinya yang keban gilir itu ngambil suaminya dari kamar, diambil ke kamar dan ngesok. Itu loh. 3 istrinya satu rumah. Kok tahu? Saya pernah ke rumahnya. Jadi beliau itu bisa bikin bolok pakai mulutnya. Bisa. Itu yang nggak punya tangan, yang nggak punya kaki, Pak. Punya istri 3, satu rumah. Pak Budi. Ini dengar Pak Budi. Masih oke ada Masya Allah, ini cerita. Jadi luar biasa. Artinya sebenarnya masalah poligami itu nggak perlu dipermasalahkan, tapi perlu dipraktekkan. Karena memang kalau bicara dalil nggak usah di dalil sudah jelas kok dalilnya. Saya punya teman, ini luar biasa ini, saya kagum, lulus SD. Ini terkenal ini dengan poligaminya di Seintoro Jakarta. Beliau lulus SD, tahu nggak? Punya istri 4, semuanya penghafal Quran 30 juz. Ada yang sampai juara nasional istrinya hafal Quran S2. Ini luar. Beliau ilmunya nggak begitu tinggi, tapi PD-nya luar biasa. Ya, nggak ganteng-ganteng amat gitu. Tapi memang pede. Jadi sepenuh hati kalau mau poligami. Semua 4-4-nya penghafal Quran.
Luar biasa. Nah, gimana? Lulus SD tidak lulusan ma'had, tidak lulusan apa universitas. Cuma lulus SD bekas pengamen, Pak. Bertobat, ini, Masya Allah. Luar biasa. Apa modalnya? Udah tawakal sama Allah saja. Jadi kalau kata dia, kalau memang kita mau untuk sama akhwat, udah langsung aja. Nah, kita terlalu banyak teori ya tadi ya. Udah langsung. Yang penting kan tanggung jawab. Dan tunjukkan bahwa kita itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Itu Mas Yofi. Mending kalau istrinya itu orang biasa. Ini 4 banyak penghafal Quran. Ada yang S2, ada yang juara nasional nomor 1 dalam menghafal Quran. Dengerin. Modalnya apa? Udah, tekad, tawakal, dan tanggung jawab. Nggak banyak teori. Luar biasa. Hah? Sudah stop. Ada stop Ustaz duluan. Gurumu belakangnya. Dan ini kejadian nyata. Terakhir beliau itu nikah sama anak 2 SMA. Masya Allah. Setelah sekian tahun nggak cocok, dicerai. Langsung dapat hafidhah penghafal Quran lagi. Gimana coba itu? Luar biasa. Jadi Ini calon ini. Ketua nih, ambil ketua ini. Syekh Fauzan. iya, silakan tafadhol. Mana? Iya. Jepang saya. Pas, iya, kita mulai lagi. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang praktek poligami, memang tekadnya itu memang bulat. Kenapa kita? Kan kita itu maju mundur. Kita itu ilmu kita nggak usah ditanya lah, nggak usah bicara dalil karena sampai sudah punya ilmu semuanya. Tekad yang kurang bulat. Jadi masih kotak gitu. Jadi susah meluduknya, kalau bulat kan enak tuh, ya kan? Kalau kotak gimana Pak? Harus digotong. Nah itu, tekad itu harus bulat, jangan kotak. Dari sini bulat Ustaz. Iya. Boro-boro udah peang. Kalau di sini tekadnya udah bulat pasti, udah pas bulatnya. Udah jadi peang nih. Setengah jalan peang. Sampai Berapa dapur itu? lagi. Memang kadang-kadang laki-laki itu gagah di luar, tapi itu sampai dapur udah mikir. Kasih Tapi juga perlu dikasih pengertian juga. Memang, ya Allah, kalau kita lihat para ulama, para sahabat-sahabat dulu kan biasa nggak ada masalah. Ini memang orang-orang sekuler, memang punya pengaruh juga. Dan anehnya sekarang para pejuang-pejuang syariah di dalamnya, para orang-orang yang punya fikrah jihadi, kebetulan saya ketemu, sudah terkontaminasi dengan hal itu. Artinya apa? Istri cukup satu saja. Bukankah jalan ke surga itu banyak, nggak harus melalui poligami aja. Nah itu. Ini propaganda orang-orang sekuler itu masuk ke dalam ma'had. Bukan sekedar ma'had biasa, ma'had yang punya fikir jihadi, yang punya jiwa syariah dan khilafah, itu sudah masuk ke situ. Ini serius ini. Kok serius gimana? Ada seorang yang ikut grup dengan poligami, langsung sama istrinya, padahal istrinya adalah pejuang syariah dan khilafah, keluar dari grup poligami. Langsung, yang tujuannya juga sama, untuk menegakkan khilafah di muka bumi ini. Sama ternyata. Begitu. Udah. Pokoknya istri cukup satu saja. Gak siap. Dan dalam prakteknya ternyata istri juga gak siap. Ternyata begitu nekat suaminya, benar-benar gak siap. Pilih aku atau dia. Jangan ada Iya. Ini dia. Gimana coba? Bahkan maafin, ada sahabat saya, ini punya ma'had itu. Dan ini kemudian nikah lagi. Sampai istrinya berantem di tengah jalan. Jadi dua istrinya berantem di tengah jalan. Gimana coba? Akhirnya kan ujung-ujungnya kan harus diceraikan satu.
Jadi pada nggak siap. Ini orang-orang tren, orang yang tekadnya berjuang di jalan Allah untuk iqamatuddin itu masih begitu, apalagi orang awam. Jadi masih wajar Mas Arya. Ya, otak lagi kan. Nah sampai kan orang-orang yang iqamatuddin tuh untuk menegakkan agama Allah, tekadnya syariat dan khilafah. Bagus, Kenceng. bulat begitu. Otak larinya kemana? Giliran masalah itu otak lagi. Digotong nantinya. Masya Allah. Sebetulnya yang harus dikasih pencerahan itu para istri, Pak. Saya ini cerita tahadiki nikmat. Istri saya pertama itu baru nikah 2 hari. Jadi memang maaf ini, mohon maaf, kita pertama mungkin kurang penjelasan kepada para istri, dan istri juga belum memahami ke situ dan sudah terkontaminasi dengan pemikiran orang-orang sekuler itu tadi. Dan memang kenyataannya gitu. Dan itu sudah masuk ke lini-lini ma'had. Itu loh. Itu ma'had yang benar-benar iqamatuddin, tegaknya khilafah itu sudah masuk ke situ. Sudah masuk. Dan ini kan masalah. Dan ini dipermasalahkan. Yang lucunya ketika ada orang pacaran nggak dipermasalahkan. Nah, itu. Nah ini masalah. Itu loh. Ketika orang pacaran biasa kok. Ada ibu-ibu yang marah tentang poligami. Anaknya itu loh, perempuan dibawa laki-laki keluar jam 11 malam nggak ngapa-ngapa. Bahkan ada yang dibawa ke puncak nggak ngapa-ngapa. Itu. Tapi Nah, poligami ini- ribut. Ini masalah. Poligami nggak dosa. Ini kehebatan orang-orang musuh Islam itu. Poligami seakan-akan itu termasuk bagian puncaknya itu dosa besar. Ya, di atas syirik. Nah iya toh. Ngeri apa paling tinggi kan? Nah orang-orang berbuat syirik itu dibiarin aja kok. Tapi begitu orang poligami itu kayak dosanya itu di atas syirik. Di atas mensekutukan Allah. Musuh bersama itu. Musuh bersama. Padahal kagak dosa dan ada dalilnya, ada syariatnya. Ini masalah. Dan ini tugas kita harus menjelaskan kepada umat. Itu loh. Kepada umat itu yang bukan model. Dia kepada ya umat termasuk istri di dalamnya. Sampai mahat, sampai mohon maaf, ada seorang mudir mahat. Termasuk guru saya, mudir mahat. Beliau itu pemikirannya dia, pokoknya iqamatuddin luar biasa. Pokoknya syariat Islam harus tegak, mantap banget. Kalau ceramah, singa podium. Saya ledekin. Tak, gelar udah banyak semeter, masa istri baru 1? Apa kata dia? Lam, dia ngomong sama saya, Lam, sebenarnya saya itu pengen nambah lagi. Keinginan saya itu sudah ke Sidratul Muntaha. Lagi ketujuh. Kayak Isra Mi'raj. Tapi apa? Saya takut sama istri saya. Yogi banget. Ini ngomong saya langsung di kampus. Ini mudah rekaman sampai ke beliau. Baik, sebar baik. Makanya saya ini di mana-mana termasuk terkenal dengan pejuang poligami. Di kampus itu sering debat sama profesor tentang masalah poligami. Dan saya termasuk orang yang bersikukuh poligami itu kalau bisa harus. Itu ada istri saya itu. Sampai istri saya ditanya, sampai ketika sidang tesis itu, sidang tesis itu, istri saya ditanya, itu bukan ngidam makalahnya, ditanya, Bu, kalau Pak Nur Alam nikah lagi gimana? Ya boleh Pak, nggak apa-apa. Memang istri soleh kan harus begitu. Itu sampai sidang tesis ditanya istrinya tentang poligami. Paling bagusnya bukan poligami. Karena saya termasuk paling nomor 1 dibanding terdakwa memperjuangkan poligami. Debat dengan profesor biasa, udah biasa debat di kampus. Dan debat itu ada istri saya. Woi, ada istri saya membela poligami dan menganjurkan poligami. Saya nggak takut sama istri. Suruh pulang kan? Masya Allah. Ini sampai jam berapa ini Pak Budi? Sore, pakai orang sore kalau Masalahnya suasana kayak ya panas ya gemeter gitu. semangat dan Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah.
Ini fitnah untuk kita bersama sebenarnya. Pulang kotak lagi ya kan? Ini fitnah untuk kita. Makanya sebenarnya begini. Kenapa sih kita orang-orang yang tafakuh fiddin, termasuk kita termasuk orang-orang yang sikoh berpegang teguh pada agama, kok cuma satu, sedangkan maafin kadang-kadang preman, istrinya jadi satu. Seharusnya kan kita yang harus banyak. Kenapa? Supaya jundi-jundi Islam itu banyak lahir dari keluarga kita. Lah kan begitu sebenarnya toh. Iya kan? Daripada maaf lahir dari orang-orang yang sholat juga kagak. Yang penting lahir dari rahim wanita yang soleha kan gitu. Dari rajulan soleh kan begitu. Sebenarnya. Ini yang masalah kita atau mereka sebenarnya? Ya, begitu. Ya ini mungkin apa sesentuh jawab boleh silakan. Enggak berani bertanya. Ada nggak doanya supaya itu? Ada. Lu mau pulang? Enggak lah. Terima kasih Ustaz Alam. Ya teman-teman, kita ini aja santai aja. Kita ada tanya jawab. Ya, yang mana mumpung ada narasumbernya gitu kan, daripada kita ngobrol di luar nggak ada guru, ya baiknya kita tanyakan. Bekal kita nanti minimal ilmunya kalau kata Alam tadi gitu kan, nanti ilmunya kita pegang ya, nanti prakteknya kan masing-masing walau nanti kita pulang dari sini minimal bawa bekal. Ya kepada Mas Jawel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pengen mau menanyakan masalah izin untuk izin istri untuk berpoligami. Tadi Ustaz bilang kan kita harus sowan atau harus izin ya, harus dapat restu dari istri yang pertama yang sudah kita nikahi. Tapi saya pernah bertanya juga, kita nggak perlu izin untuk melakukan poligami. Nah itu yang benar yang mana Ustaz? Yang lebih pastinya lah biar kita yakin. Kalau misalnya ya pastinya kita nggak perlu izin ya, berarti nanti kita nggak usah izin aja, kita langsung gitu. Ya, itu dari waktu. Makasih Pak Ustaz. Di nampung lo berjawab dulu Ustaz. Ya nggak apa-apa tak Ustaz. Nggak mau ditanya lagi Pas kalian. tak lupa udah. Nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Ini kayaknya saya di mata lain. Takut diaduin. Ayo. Ini ada pertanyaan titipan dari istri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Arin Ustaz. Istri saya alhamdulillah sekarang sudah satu. Alhamdulillah. Kalau ya cerita dulu, kalau istri kayaknya sih insya Allah masih ngelarang. Udah izin lah. Udah izin. Izin Ini, belum? Udah dapat izin lah. Masih ngelarang. alhamdulillah. Belum. Oh belum. Insya Allah dapat izin istri mah, izin yang lainnya belum tadi. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Mas Jawe, Mas Rahmat, bahwa perlu izin atau tidak dari istri. Apakah benar memang untuk agar bahagia atau sejahtera, tentrem gitu, sebelumnya perlu mentarbiah gitu ya, mentalaki istri pertama dulu mungkin, atau kadang-kadang berat kalau bagi kita ini ada mertua gitu dan lain sebagainya, karena apalagi di Betawi itu poligami itu identik dengan yang buruk-buruk tadi yang Ustaz katakan, ada ya gitulah yang apa tadi mentarbiahi istri kita. Kemudian Pertanyaan istri tadi apa, titipan ya? Titipan tadi. nah, pertanyaan istri, untuk yang memilihkan yang kedua tadi kemarin, apakah itu sebenarnya memang kita istri kita yang pertama yang mencarikan gitu, atau mungkin kita memilih sendiri gitu, yang lebih afdol gitu? Nah, itu aja dulu, dan nanti saya cari lagi pertanyaan. Ya, buat dulu ya. Maunya sih pilih sendiri. Baik. Buat dulu Ustaz. Mantap. Memang jawab. Pertama, saya tidak mengatakan suami harus izin. Cuma tadi ketika nikah lagi, seorang janda itu biasanya minta supaya suaminya izin sama istri pertama, karena memang takut dikatakan pelakor kan. Nah itu loh. Nah itu kesannya kan kalau nikah lagi pelakor, ya kan ujungnya kayak peristiwa film Sidul ya. Jadi
takutnya dikatakan sebagai pelakor, padahal ya sebenarnya nggak ada pelakor kan gitu. Terus apakah harus izin? Tidak ada satupun hadis harus izin. Cuma hanya sesama akhlak supaya itu ya ngobrol-ngobrol dulu ada, itu memang perlu. Secara syarat nikah nggak harus, nggak ada. Dan sahabat-sahabat itu nggak ada langsung nikah aja. Cuma kita yang kurang berani kan gitu. Cuma adab supaya nanti tidak ada perselisihan, bahkan maaf ini terjadi sampai teman istrinya sampai tawuran di tengah jalan. Itu kan masalah seorang kiai punya jamaah, punya pesantren, istrinya tawuran sampai jambat-jambat rambut di tengah jalan, itu gimana? Ini terjadi, betul-betul terjadi. Itu di tengah jalan, ini kalau di rumah agak mending kan? Ini tengah jalan, ditonton orang banyak, rebutan suami. Nah ini yang salah, ini ujung-ujungnya istri kedua aja tuh. Makanya biasanya istri kedua itu minta siap, rata-rata apalagi janda yang punya anak itu siap untuk dipoligami dengan syarat. Pertama, dia harus izin sama istri yang pertama, dan kalau bisa dipertemukan dan tidak mau nikah siri, harus nikah secara KUA. Dalam arti nikah siri itu tanpa tanpa dicatat di catatan CCTV. Padahal itu pengennya begitu. Jadi rata-rata siap gitu. Cuma kan nanti ada syarat tanda tangan toh dari istri pertama. Cuma jangan palsu kan. Karena memang RT itu pada RT cerita kalau kadang-kadang dituntut sama istri pertamanya karena memberikan izin. Ternyata ada tanda tangan palsu dan sebagainya. Jadi tidak syarat, tetapi supaya maslahat, ngobrol-ngobrol gimana nih, ini kayaknya perlu juga nambah ini, nah, gitu. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang selanjutnya apa tadi Pak? Tadi Mentarbiyah kita ingin. ya itu sangat penting sekali. Maka kita mulai mentarbiyah, khususnya menceritakan tentang bagaimana sahabiah dulu, para sahabat dulu, para ulama dulu. Satu pun tidak ada yang mempermasalahkan poligami sebenarnya. Ini dulu. Walaupun memang kecemburuan itu pasti ada. Termasuk istri Rasulullah itu ada kecemburuan, itu wajar, manusiawi. Tapi ketika meninggal dunia, para istri Rasulullah kan saling memuji kan. Sangat memuji sekali ya, istri yang sudah meninggal dunia. Manusia kecemburuan itu manusiawi, itu loh. Makanya kan kita itu bagaimana istri betul-betul tarbiyah, bagaimana maunya istri kayak apa, itu kan solusi. Apalagi sekarang, apalagi maaf di musim pandemi. Nah, iya kan? Iya, kalau orang memang punya pekerjaan misalnya jadi pegawai negeri, tapi kalau dia seorang biasa-biasa aja, apalagi musim kayak gini, sangat susah mencari ekonomi. Begitu ada yang mau menikahi sedangkan maaf secara finansial bagus dan dia laki-laki yang soleh, 100% bila 200% pasti mau. Cuma dengan syarat. Nah itu. Pada masa sulit ya. Ya apalagi ini kan temanya tentang poligami di masa pandemi. Ya. Lah iya, itu sangat itu. Karena memang tabiat wanita itu sudah biasa. Tabiat wanita itu pengen didampingi seorang laki-laki. Itu. Istri kedua saya itu cerita, Mi, gimana kalau misalnya pergi ke pasar tanpa Abi? Nggak enak, enak pengen didampingi aja. Itu. Jadi memang tabiat wanita itu pengen didampingi, pengen dilindungi. Emang seperti itu. Apalagi dia janda yang banyak fitnah. Makanya supaya dia itu tidak dicap sebagai maaf bahasa kita yang pelakor misalnya, pelakor, ya dia itu harus ya ketemu sama istri pertamanya yang gitu. Nah supaya istri pertama mengizinkan tarbiyah tadi, kan? Jangan sampai kita semangat syariat Islam tegak di muka bumi ini, itu termasuk syariat Islam itu poligami, itu syariat Islam. Nah begitu, itu gimana? Untuk melihatkan judi-judi yang banyak itu. Jadi perlu diantaranya adalah tentang poligami. Dan ternyata di Nigeria, Sudan dan negara-negara yang katanya negara miskin itu poligami biasa, gak ada masalah sama sekali. Gak ada masalah. Bahkan pelajar-pelajar itu sudah lebih dari satu istrinya dan gak ada masalah. Di Indonesia saja, Indonesia only, bukan online. Nah, itu seperti itu. Makanya ya bagaimana caranya ya tekad kan harus memberikan contoh kita. Nah cuma memang kadang-kadang maaf para tokoh-tokoh kita memang nggak berani. Kenapa? Cemar nama baiknya. Kita tahu bagaimana nasib hakim ya kan.
jatuh langsung, ambruk langsung. Sep, kasihan saya itu. Saya main ya Allah. Padahal salah juga kagak. Nggak ada salah sekali. Segitunya sampai akhirnya rumah tangganya berantakan juga kan. Itu kan masalah luar biasa itu. Itu orang pengajian loh. Dan begitu banyak masalah ini. Termasuk satu saat yang terkenal poligami, akhirnya apa ujungnya cerai sama istrinya. Kenapa? Omongannya nggak enak kan. Seperti itu. Makanya Arifin Ilham kan? Arifin Ilham kan jamaahnya itu bapak-bapak. Bapak-bapak. Oh, iya. Dan Arifin Ilham bagusnya itu bisa mentarbiyah istrinya. Seluruh istrinya itu tanda tangan. Bukan hanya istrinya, mertuanya pun tanda tangan merestui. Ya itu pentingnya begitu. Jadi enggak, termasuk anak-anak, jadi semua itu. Nah, Kali satu kali. Image jelek kan ada satu. ya, lo punya kontrakan berapa? Iya, bebas. Sebetulnya begitu. Jadi, ya Allah, kita itu masih, itu tadi poligami itu sekarang diposisikan dosanya di atas syirik. Memang benar, aibnya luar biasa. Itu aibnya luar biasa. Nah, itu loh. Ini tugas kita sebagai pejuang syariah, pejuang Islam. Kita harus menjelaskan kepada umat. Ya tentunya dengan ilmu. Karena dalam prakteknya tokoh-tokoh kita, figur-figur kita, public figur yang kita ikuti, seorang yang ustadz yang punya makna, punya murid makna, itu pun nggak berani. Pak. Itu tadi alasannya apa? Takut sama istri. Masalah. Begitu. Ada lagi mungkin silakan. Ya. Wah. Nah, ini dipilih kita. Oh iya, salah satu yang dipilih istri maaf. Apa? Yang milih istri yang milih gitu. Oh, itu ya. Harus bidan juga katanya dengarnya. Nah, memang amannya begitu, amannya begitu, amannya memang begitu. Tapi kan jarang toh orang kayak istri saya itu. Ketika ada temannya tawarin, mau nggak nikah sama suami saya? Jarang. Luar biasa. Nah ini, misalnya maaf, nah ini apakah istri sampean begitu? Kalau nggak begitu bertingkat aja. Tapi memang amannya begitu, Pak. Oh, bagaimana? Nah ini perlunya apa? Kita mentabaya bagaimana mengambil hati istri. Tapi tunjukkan bahwa kita laki-laki tanggung jawab. Oh, saat istri atau istri aja nggak diopenin, bagaimana kadang-kadang? Iya kan? Kadang-kadang istri lebih ngerti kok gimana suaminya. Dalam ya. Nah, itu masalah. Jadi kita juga jangan modal nikah. Tapi maaf teman saya itu yang saya cerita dulu, dia mendapat istri 4 semua hafidzah itu modal nikah. Tadinya kontrak. Sampai dia cerita itu saya itu ketika saking nggak punya apa-apa, saya itu sampai ngambil air di sumur orang lain pakai timah saya pikul untuk memberikan mandi istri saya. Nggak punya memang, tapi tekad yang kuat, modal nikah betul-betul. Akhirnya sampai punya pesantren, yang ngajar istrinya dia nggak bisa ngajar, nggak bisa apa-apa. Artinya orang biasa gitu. Tapi luar biasa, istrinya punya rumah Quran, pokoknya semua penghafal Quran. Lulus SD, Pak, nggak pernah pesantren bekas pengamen. Ya. Nah ini, makanya itu ya abdulnya begitu. Abdulnya adalah istri yang jadi. Kayaknya ada teman yang ini gimana kalau nambah lagi. Itu harus langsung sujud syukur itu. Begitu. Ya, mungkin ada lagi. Katanya ada pejuang dari dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang mau saya tanyakan, apa ya kalau poligami itu boleh tinggal satu atap? Ya? Tadi kan Ustaz nanya ada yang satu atap 3 istri gitu. Itu pernah terjadi nggak dengan Rasulullah para sahabat? Terus alhamdulillah sejak istri saya ikut kajian mengkaji ilmu, insya Allah kalau istri saya saat ini sudah mengizinkan saya untuk Belum selesai. Bikin syaratnya dulu. Syarat utangnya. Ingat nih. kayaknya jangan direkam deh, Pak. Kalau kondisinya beda lagi. Tapi ada tapinya. apakah perlu kita juga meminta pertimbangan atau izin dari anak? Sampai saat ini anak saya masih keberatan kalau saya poligami. Kecuali
kalau misalnya bunda udah meninggal, ayah boleh tinggal lagi. Makanya saya pondokin biar ilmunya nambah. Kalau dari pondok nanti ngizinin. Mari kita sampaikan berita bahagia ini kepada istri-istri kita. Terus ada satu lagi Tat, yang Ustaz bilang tadi, janda rata-rata yang punya anak itu 100% kemungkinan siap di poligami. Cuma Ustaz juga tadi bilang sempat 99%. Soalnya saya punya pengalaman juga, itu ada yang saya kenal janda satu anak. Itu saya tanya, bagaimana kalau ada yang mau ngelamar cuma udah punya istri, tapi beliau keberatan. Itu gimana Tat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Pertama, satu atap. Oh, satu atap. Dua atap. Memang Rasulullah pun nggak satu atap. Memang para ulama membahas bagaimana tentang satu atap ini. Kalau bisa memang jangan satu atap, karena memang untuk potensi konflik itu besar. Dan prakteknya Rasulullah dan para sahabat itu dia satu atap. Tetapi ada orang kita, salah satu dosen Libya, kejahatan itu istrinya satu atap, satu rumah, tapi ya rukun ya. Artinya itu bukan suatu keharusan satu atap atau tidak, tapi kondisi. Tetapi secara mayoritas ya kita jangan satu atap. Tetapi memang saya punya guru yang di Padarincang itu satu atap, istri 3. Artinya satu rumah Pak. Satu rumah ya, kamarnya ya deket-deketan. Tetapi kan hanya orang-orang tertentu saja itu. Secara keseluruhan jangan satu atap. Maka seorang yang berniat poligami harus punya duit banyak juga untuk membuat rumah lagi ya kan? Itu memang bukan resiko, memang nggak tanggung jawab. Memang kontrakan. Ini namanya ya kayak kontrak. Itu habis bayar bulanannya. Gitu. Itu harus siap dengan semuanya. Ya itu memang itu sebagai laki-laki harus begitu. Menjawab. Nah terus apa tadi? Apakah harus izin kepada anak? Itu untuk kemaslahatan saja. Jangankan anak, istri pun nggak perlu kita izin ya. Cuma memang kadang-kadang istrinya menyetujui, anaknya nggak setuju. Gitu loh. Dan banyak para ustadz yang kadang diizinnya anak istrinya, tapi anaknya nggak setuju. Awas Bi kalau nikah lagi. Itu. Kadang yang lebih galak itu anak yang perempuan. Nah itu, awas Bi nikah lagi. Ya. Semua anaknya. Benar itu katanya. Ini kejadian nyata gitu loh. Dan itu kadang anaknya itu sudah pesantren, kadang-kadang masih begitu, awas Bi, gitu, nikah lagi. Tetapi makanya kan perlu juga contoh. Sebenarnya biasanya begini, ketika mudir ma'had itu nikah lagi dan ada kebaikan, biasanya santri-santri ceweknya itu gampang dipoligami. Kan ada contoh. Biasanya misalnya ada seorang mudir ma'had, punya istri lebih satu, ternyata kok rukun dan bagus, istrinya rukun, gak berantem. Biasanya para santriwatinya itu sangat mudah untuk dipoligami. Kenapa? Oh ternyata poligami gak ada masalah. Karena selama ini yang dikatakan poligami itu berantem dulu. Dan memang kenyataannya memang begitu. Ketidakadilan dalam giliran, kezaliman terhadap istri yang pertama dan lain sebagainya, ya kan? Terus kadang-kadang istrinya yang akur itu memang sudah menjadi pemandangan yang kadang-kadang itu yang sering diangkat. Padahal banyak juga yang rukun nggak pernah diangkat. Itu loh. Ya. Oh kadang teman saya itu istrinya nyuci bareng kok, nyuci bareng biasa, ngobrol biasa, nggak ada masalah. Saya juga punya guru, tapi sudah meninggal, punya istri dua, punya anak 10. Itu karena istrinya yang pertama itu berkunjung ke itu biasa ngobrol, biasa nggak ada masalah, sambil berkunjung, nggak ada masalah dan nggak berantem. Tapi itu yang nggak pernah diangkat oleh media. Yang diangkat media itu berantem dulu. Padahal sebenarnya yang berantem itu sedikit, yang rukun banyak. Itu loh. Sebenarnya secara kenyataan di masyarakat, sebenarnya poligami yang rukun itu lebih banyak daripada yang berantem. Cuma yang diangkat kadang-kadang kejadian di masa satu itu sudah kayak seluruh negeri ini memang berantem semua yang poligami. Dan itu tugas kita untuk mengangkat itu, bahwasanya sebenarnya poligami nggak ada masalah. Dan memang nggak ada masalah. Kita yang mempermasalahkan. Maka
Ya, ini ilmu, tekad harus kuat, harus bulat, walaupun ujungnya kotak. Nah, tapi nggak ada masalah lah. Paling tidak kita itu punya link bagaimana berpoligami. Tetapi memang pemikiran sekuler itu luar biasa. Sudah menjalar kemana-mana hingga ke mahat-mahat yang memang Islamnya itu sangat luar biasa, semangat jihadnya, semangat untuk syariah itu luar biasa. Itu sudah masuk, gitu loh. Sehingga para ustaz-ustaz itu ya nggak siap dengan poligami. Apalagi maafin, mudirnya lagi takut sama istrinya, lebih parah lagi. Makanya ya kita kasih contoh. Ternyata istri dua itu nggak ada masalah. Makanya murid-murid saya, terus santri-santri cewek saya, ketika terus berbicara, yaitu saya nanti tak ingin nanti itu berjuang ke Palestina dan sebagainya. Saya tanya, kalau kamu nanti berjuang, suamimu berjuang, terus suamimu nikah lagi, mengizinkan nggak? Mengizinkan, tak? Demi Allah, wallahi tak saya izinkan. Ya bener aja, iya. Nggak tahu dia paham nggak dengan poligami. Ya itu, artinya memang perlu juga. Jadi kita cerita poligami yang enak-enak, jangan yang nggak enak. Selama ini kan nggak enak dulu lah Budi. Ya memang nggak enak dulu. Itu kan oknum saja. Tapi dalam prakteknya banyak ustadz yang istrinya memang lebih dari satu juga, tetapi rukun, anteng, nggak ada masalah. Ya awal-awal biasa lah. Saya punya saudara juga, punya abang ustadz poligami. Di awalnya istrinya ya nangis juga sih. Itu biasa wanita, action kan. Tapi lama-lamanya biasa. Gitu loh. Lama-lama anaknya juga pada terima. Cuma anaknya kok nggak ngomong sama saya bingung. Yang ada masalah. Apalagi anaknya yang di sana sering dikunjungi istri yang kedua malah seneng. Alhamdulillah sekarang punya umi 2. Jadi uang sakunya nambah. Jadi ini kan jadi yang tentrem itu banyak. Cuma yang nggak tentrem kita angkat. Jadi kita makanya kita mulai sekarang cari info tentang poligami yang tentrem supaya aku menjadi bahan pertimbangan bagi istri-istri kita. Bagi istri kita bukan istri-istri kita bukan. Begitu. Ya. Silakan. Tadi kayak ada satu lagi yang terakhir. Yang terakhir. Itu kan Mas saya ada satu lagi. Apa? Yang tadi yang terakhir. Apa itu? Janda. Janda punya anak. Oh iya. Itu gitu. mungkin 1% dari 100%. 1% ada memang. Cari lagi, janda lagi. Yang mau Jangan dipaksa. Survei lagi banyak. Yang itu mah, yang nggak mau jangan diomongin. Tapi kenyataannya lebih banyak yang oke. Tapi pacarnya mau yang itu nah. Iya, dia maunya gitu pacarnya. Pacarnya maunya gitu. Kawan itu menawan nih. Emang janda itu menggoda. Saya tahu. Satu lagi. Silakan. Ya, Pak. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Fauzan. Saya ingin bertanya demi kemanfaatan bersama. Kira-kira ada doa khusus atau untuk memberikan kelunakan hati kepada para Ruqyah. agar memberikan izin kepada suaminya tanpa perlawanan yang begitu sengit gitu, Ustaz. Sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit maju ke depan, tapi masih berhubungan dengan poligami. Untuk kita ada pos 1, pos 2 nih tadi ya. Nah, bagaimana hak waris untuk istri kedua dan anak-anak dari istri kedua itu sendiri, Ustaz? Ya. Ya. Tentang masalah dua aja belum. Repair. Amalan saja, amalan. Amalan ini sebenarnya maharnya mahal. Oh, mahal. Ada ilmunya saya. Memang ada. Kebetulan saya termasuk orang yang menyimpan ilmu itu banyak. Mas kan jangan lupa kopi. Itu dia. Saya sedikit cerita bagaimana memang ini kan kebetulan nggak ada perempuan, itu menundukkan laki-laki. Saya punya ilmu namanya hizib maghrur. Itu saya begini prakteknya nih Pak. Tahu nggak sungai ke sana mengalir? Itu sandal kita alirkan ke sana, kita gini itu ikut. Kata guru saya itu sandal cumplung kelapa kanan itu yang benda mati. Bagaimana kalau perempuan yang punya hati?
tunduk. Nah ini tapi ya nggak akan saya kasih di sini. Cuma memang ada doa-doa yang memang Terjapri aja sih, Japri. Privat. Puasanya 14 tahun buat. artinya puasa dulu nggak jadi nikah. Memang kalau tua kita. memang kalau di Quran kan doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cuma ada doa sedikit aja, ada doa bagaimana menaklukkan hati wanita. Jadi ada doa Allahumma sakhir qalbaha kama sakhartal bahra li sayyidina Musa alaihi salam. Ya Allah, tundukkanlah hati ini dari perempuan, Pak. Sebagaimana engkau membelah lautan di tangan Nabi Musa. Lautan yang begitu bergelombang keras saja tunduk, apalagi hati wanita. Allahumma lajin qalbaha kama lajintal hadid sayyidina Daud alaihi salam. Ya Allah, lunakkanlah hatinya. Hati ini hati perempuan. Sebagaimana engkau melunakkan besi di tangan Nabi Daud alaihi salam. Besi yang keras lunak di tangan Nabi Daud, apalagi kerasnya hati istri kita. Itu ada, tapi ada semua ada amalan lain ini itu yang doanya, itu intinya. Tapi ada dua amalan-amalannya penopangnya itu. Tapi kan nggak saya kasih tahu caranya bagaimana itu kan? Kuncinya belum ada. Nggak semudah itu. Tidak semudah itu. Sudah itu kan Yusuf. Tapi itu pernah dibuktikan dan memang benar. Rekam rekam. Kayaknya berenang. Begitu ya, ada doa tersendiri. Terus mengenai, tapi memang ada. Kalau mau nanti 4 mata, jangan banyak mata. Bareng aja ntar biar enak. Al-Waris memang sama. Kedua, kalau memang itu pertama istri kita dan anak-anak itu adalah anak kita, ya sama. Nah itu loh. Ya jangan dibagi. Ketika kita meninggal, istri dapat berapa? Ketika punya anak kan 1/8, ya 1/8 dibagi. Dia gampang loh, sama, punya hak yang sama. Kecuali memang itu anak tidak nggak dapat loh. Jadi istri punya hak. Maaf ini, baru sehari dinikahi terus meninggal. Ya dapat tetap warisan sama dengan istri yang lama. Ya dapat. Haknya sama besarnya dengan anak istri pertama. Ya sama. Kalau untuk anak bawaan nggak dapat. Nggak dapat. Nggak ada hubungan. nggak ada binnya tadi. Nggak ada. Itu kan bin orang lain. Seperti itu. Ya sama. Itu istilahnya sudah beda aja. Ya begitu Pak. Ini alhamdulillah tambahan uang. Apa? Istri saya juga bilang kajiannya seru. Jawabannya Masya Allah pakai love. Itu baru di WA itu. Kajiannya seru, pulang. Aja seru pakai lama gini. Ya, untuk kesimpulan pertama, jangan pernah mempermasalahkan poligami. Bos saya mau sebentar. Istilah masalahin. Istilah kajian. Ya. Yang kedua, kalau kita mengangkat orang-orang berpoligami, coba angkat yang tentram, yang sakinah mawaddah warahmah. Karena itu jauh lebih banyak dan itu saya sering temui gitu. Jadi orang-orang yang poligami bagus, ternyata istrinya lebih dari satu, itu tentram itu lebih banyak daripada yang berangkat. Contoh-contohnya yang bagus kita angkat. Itu jangan yang nggak enak. Yang kedua, kita tentunya tugas kita laki-laki mentarbiyah istri kita kasih pengertian dan sebagainya. Ternyata dari dulu nggak ada masalah. Ceritakan para salafus saleh, ceritakan para sahabat-sahabat. Itu mana ada Abu Bakar istrinya berapa? Lebih dari satu. Sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali termasuk di dalamnya. Termasuk ya pokoknya sahabat-sahabat biasa, nggak ada masalah dari dulu itu. Kenapa sekarang jadi masalah gitu? Maka tugas kita adalah bagaimana untuk menyebarkan poligami itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada masalah dalam syariat, tidak ada masalah. Cuma memang kita harus menghindari kezaliman. Kadang-kadang kan ada laki-laki yang lebih cenderung kepada istri yang kedua kan gitu. Itu yang nggak boleh, itu oknum kan, oknum saja. Begitu, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan. Amin. Gitu Pak. Kita berkhair kepada Ustaz Nur Alam waktunya dan akhirnya ya beliau setelah beberapa kali mengisi kajian kita, ini tema ini baru pertama kali disampaikan
Dan insya Allah alhamdulillah yang ada di sini bersyukur mendapatkan ilmunya langsung dan mampu meluruskan, ya minimal meluruskan bahwa ya membulatkan tekad, meluruskan pemahaman bahwa tidak ada yang salah dengan poligami itu dulu. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz Alam. Teman-teman sekalian, mungkin Sabtu depan kita libur dulu ya Pak Ketua, ya karena kan Idul Adha masih, dan mungkin insya Allah kita buka lagi di awal Agustus ya. Dan kabar baiknya insya Allah Al-Fatih buka setelah Alhamdulillah. Kita bisa taklim lagi di sana. Demikian dari kami sebagai pelaksana perdana kajian offline MT 453, mohon maaf ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Oscar dan teman-teman panitia, Mas Jawe tadi pagi udah bantu-bantu persiapan semuanya ya. Dan insya Allah di kajian berikutnya akan lebih ramai lagi. Amin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kubur majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.